Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Seperti apa kira-kira? Nanti teman-teman silakan simak videonya. Tapi sebelum kita memulai, kita membaca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Sekarang kita akan sama-sama simak video dari Bapak dan Ibu Guru tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selamat menyimak teman-teman. Pembahasan 1. Bagian-bagian tumbuhan. Teman-teman, tahukah kamu Allah menciptakan tumbuhan dengan begitu beragam dan manfaat bagi manusia? Sekarang, mari kita lihat apa saja bagian-bagian tumbuhan yang perlu kita ketahui. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah atau bunga. Akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Batang berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan. Daun merupakan tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau disebut juga fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sekarang kita akan lihat dan pelajari lebih jelas tentang daun. Allah menciptakan daun dengan beragam bentuk dan jenis loh. Apa saja ya? Mari kita simak. Daun merupakan tempat terjadinya pembuatan makanan atau disebut juga fotosintesis. Proses fotosintesis dapat terjadi dengan bantuan cahaya matahari. Daun bermanfaat sekali loh bagi manusia karena bisa dijadikan bahan makanan dan juga obat-obatan. Contoh daun yang bisa dimakan adalah kangkung, bayam, sawi, dan lain-lain. Contoh daun yang bisa dijadikan obat adalah sirih, katuk, daun jambu, dan lain-lain. Subhanallah, begitu besar nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Daun memiliki beragam bentuk. Apa saja ya? Ada yang bentuk tulang, daunnya menjari, menyirip, melengkung, sejajar. Contoh daun yang memiliki tulang daun menjari adalah pepaya dan singkong. Contoh daun yang memiliki tulang daun menyirip yaitu daun mangga dan daun jambu. Lalu daun yang memiliki tulang daun melengkung yaitu eceng gondok. Terakhir, daun yang memiliki tulang daun sejajar yaitu daun jagung dan daun padi. Berdasarkan bentuk tepi daun, ada tumbuhan bertepi daun rata, contohnya daun nangka. Lalu ada juga yang bergerigi, contohnya daun bunga mawar. Berdasarkan jumlah helai daun, daun dikelompokkan menjadi dua, yaitu daun tunggal, contohnya daun mangga. Daun tunggal adalah daun yang hanya memiliki satu helai daun pada setiap tangkainya. Lalu ada daun majemuk, contohnya daun putri malu. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun pada setiap tangkainya. Pembahasan kedua. Sekarang kita kenali yuk bagaimana tumbuhan berkembang biak. Teman-teman, tahukah kalian tumbuhan berkembang biak dengan dua cara? Apa saja itu? Yang pertama adalah perkembangbiakan alami, yaitu melalui biji, tunas, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak melalui biji yaitu cabai. Cabai dapat tumbuh dengan cara menanam bijinya. Lalu ada lagi tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas, seperti pohon pisang. Siapa yang sering lihat tunas? Wah, subhanallah ya. Kemudian
Perkembangbiakan melalui umbi-umbian seperti singkong, ubi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan buatan, yaitu perkembangbiakan yang sengaja diperbanyak oleh manusia untuk kebutuhan hidup. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara stek. Contohnya pohon singkong. Begini teman-teman cara melakukan stek pada tumbuhan singkong. Selanjutnya yaitu cangkok. Tanaman yang bisa dicangkok yaitu pohon mangga. Nah teman-teman, sekarang kita lihat yang indah-indah yuk. Apa ya itu? Jawabannya adalah bunga. Bunga adalah sesuatu yang indah ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat apa saja bagian-bagian yang ada pada bunga. Subhanallah ya teman-teman, bunga ini indah sekali. Sekarang ayo kita lihat lebih dekat apa saja bagian-bagian yang ada pada bunga ini. Bagian-bagian bunga terdiri dari kelopak bunga, lalu ada mahkota bunga yang memiliki warna beraneka ragam. Lalu ada benang sari yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga dan terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kemudian ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Lalu ada bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Itulah dia teman-teman, bagian-bagian bunga yang perlu teman-teman ketahui. Sekarang kita jalan-jalan yuk, melihat macam-macam bunga yang ada di dunia. Apa saja ya? Kita mulai dari negara kita ya teman-teman. Di Indonesia ada bunga anggrek dan ada juga bunga Rafflesia arnoldi yang bisa teman-teman lihat di Kebun Raya Bogor. Kemudian kita lanjut ke Belanda. Di Belanda ada bunga khasnya yaitu bunga tulip. Wah, cantik ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi menuju Prancis. Di Prancis ada bunga yang bernama bunga iris. Nah, bunga ini merupakan bunga nasional yang berada di negara Prancis. Sekarang kita jalan-jalan ke Jepang yuk teman-teman. Di Jepang ada bunga yang sangat cantik sekali. Tahukah teman-teman namanya bunga apa? Betul sekali. Di Jepang ada bunga yang sangat cantik bernama bunga sakura. Wah, cantik sekali ya teman-teman. Subhanallah. Yuk kita lanjut ke negara lainnya. Kita menuju ke Swiss. Di Swiss ada bunga yang bernama bunga Edelweiss. Bagus ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Kita menuju ke Siprus. Di Siprus kita akan menemukan bunga mawar yang sangat cantik dan indah. Masya Allah, Allah menciptakan begitu banyak bunga-bunga yang cantik di berbagai negara. Dan yang terakhir, kita berkunjung ke Mesir. Di Mesir juga ada bunga yang cantik loh. Nah, ini dia. Bunga lotus adalah bunga khas yang berasal dari Mesir. Wah, senangnya kita sudah berjalan-jalan ke berbagai negara untuk melihat bunga apa saja yang berada di sana. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Subhanallah, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bayangkan jika di dunia ini tidak ada tanaman, tidak ada bunga, tidak ada buah-buahan, maka apa yang terjadi? Keindahan dan keberagaman yang ada di dunia ini menjadi hilang. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat segala yang Allah ciptakan di bumi ini. Bagaimana cara menjaga dan merawatnya? Bisa dengan berbanyak menanam tanaman, kerja bakti di lingkungan rumah, tidak sembarangan memetik daun ataupun bunga, tidak menebang pohon, dan masih banyak lagi ya.
Teman-teman, masih ingat hadis tentang keindahan? Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Alhamdulillah teman-teman, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu Guru tentang perkembangan dan pertumbuhan-tumbuhan. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, terutama tentang pentingnya kita menjaga dan merawat lingkungan sesuai dengan hadis yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Afif bahwa Allah itu mencintai keindahan. Sekarang mari kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar di rumah bersama Ayah dan Bunda dan tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.